401. Kejutan. Pagi harinya, Osborn pergi ke gudang bahan obat untuk memeriksa seperti biasa. Dia melihat sebuah truk besar terparkir di pintu masuk gudang. Beberapa anggota pasukan pemulung membantu memindahkan kotak-kotak besar dari truk. Kotak-kotak besar ditumpuk di pintu masuk gudang, memakan banyak tempat. Osborn mengerutkan kening dan menghampiri, bertanya, ada apa dengan truknya? Dari mana barang-barang ini berasal? Kenapa ditumpuk di gudang ini? Ini Fang Heng. Katanya sebagian bahan obat tambahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan itu sudah habis, jadi dia sendiri yang membeli beberapa. Osborn tercengang saat mendengarnya. Habis. Secepat itu. Bagaimana? Apakah dia memakan ramuan obat untuk makanannya? Osborn bingung sambil berpikir. Saat itu, dia melihat Roche datang bersama sekelompok NPC pasukan pemulung tak jauh darinya. Roche, Osborn, apakah Fang Heng ada di gudangmu? Roche melihat ke dalam gudang dan berkata, aku mencarinya. Dia bilang akan memberiku kejutan hari ini. Ya, aku juga mencarinya. Osborn mengangguk. Saat keduanya berbincang, seorang penjaga bergegas dari samping. Ia berbisik di telinga Osborn dan menceritakan secara detail tentang Fang Heng yang memanggil tim zombie di gudang tadi malam. Rekrutmen zombie. Kemampuan khusus Fang Heng. Para penjaga tidak menjaga gudang tadi malam. Osborn mengerutkan kening, pertanyaan-pertanyaan memenuhi benaknya. Fang Heng benar-benar orang yang meresahkan. Tepat pada saat itu, truk lain yang penuh dengan bahan obat-obatan melaju dari kejauhan dan berhenti di luar gudang. Hai, Roche, Osborn. Fang Heng melompat turun dari truk dan melambai ke arah mereka berdua. Osborn bertanya dengan suara berat, Fang Heng, ada apa dengan bahan-bahan obat ini? Kudengar kau menghabiskan bahan-bahan obat di gudang. Memang, bahan obatnya tidak cukup. Pada akhirnya, kami masih kekurangan bahan obat pelengkap, jadi kami terpaksa menghentikan produksi ramuan. Nada bicara Fang Heng terdengar sedikit menyesal. Osborn semakin bingung. Ia merasa Fang Heng berbohong. Apakah semua bahan obat ini kau dapatkan sendiri? Tentu saja, aku butuh usaha yang cukup besar. Roche mendengus berat, menyela pembicaraan. Kesabarannya sudah habis. Kalian berdua, kita bicarakan detail ini nanti saja. Fang Heng, mana kejutan yang kau janjikan? Sudah siap. Silakan ikuti saya, Roche, kata Fang Heng sambil memimpin dan berjalan menuju gudang di belakang. Osborn dan Roche mengikutinya ke gudang. Yang pertama tercengang saat melihat pemandangan di gudang. Di dalam gudang, beberapa pembuat ramuan yang awalnya bertugas membuat ramuan tampak kelelahan saat mereka sibuk memilah bahan-bahan untuk membuat ramuan panglima perang. Kotak-kotak berisi produk jadi ramuan panglima perang dikemas di tepi gudang. Apa yang terjadi? Baru semalam, kapan begitu banyak produk jadi ramuan panglima perang tersedia? Benarkah seperti yang dikatakan Fang Heng? Apakah semua bahan obat di gudang sudah habis dan diolah menjadi ramuan? Pikir Osborn dalam hati, terkejut. Roche juga terkejut, dan kegembiraan terpancar di wajahnya. Fang Heng, kamu bilang semua ramuan ini ramuan panglima perang. Mereka benar-benar orang yang hebat. Osborn tak percaya apa yang dilihatnya. Tiba-tiba ia berbalik dan menatap Fang Heng. Kau membuatnya sendirian. Fang Heng tersenyum dan menunjuk ke arah para pembuat ramuan yang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bukan hanya saya, mereka banyak membantu saya. Osborn menoleh untuk melihat para pembuat ramuan. Setiap NPC pembuat ramuan menunjukkan senyum yang lebih jelek daripada wajah menangis. Bagaimana dia melakukannya? Mustahil menyelesaikan ramuan sebanyak itu dalam satu malam, bahkan dengan bantuan orang lain. Gumam Osborn. Ia sangat jelas tentang standar para peracik ramuan yang hadir. Menyelesaikan 50 botol ramuan dalam sehari saja sudah luar biasa bagi mereka. 1000 botol ramuan adalah tugas yang berat bagi mereka, bahkan jika ia mengancam nyawa mereka. Mungkinkah ada masalah dengan ramuannya? Osborn menyadari kemungkinan itu, dan jantungnya berdebar kencang. Wajahnya menjadi gelap, dia berjalan ke sebuah kotak berisi air di sampingnya dan mengambil sebotol ramuan untuk diperiksa. Saat dia membuka tutup botol, bau yang familiar memasuki hidungnya. Osborn menyesap sedikit. Ramuannya tidak masalah. Ini memang ramuan panglima perang kelas E. Kualitasnya memang tidak tergolong tinggi, tapi lumayan. Tapi, bagaimana mungkin?
Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak produk bagus dalam semalam? Osborn mengambil sebotol lagi dan sebotol lagi, yang keduanya merupakan produk yang layak. Dia melangkah ke samping beberapa langkah, membuka kotak lain, dan mengeluarkan sebuah botol. Itu juga produk yang layak. Situasi di hadapan Osborn berada di luar pemahamannya. Reason memberitahunya bahwa pasti ada masalah dengan produk yang diproduksi dalam jumlah besar dalam semalam. Namun, ia tidak dapat menemukan solusinya. Ekspresi Osborn sedikit menakutkan. Roche menatap Osborn yang sedang memeriksa kotak-kotak itu satu persatu dan mau tak mau berjalan ke sisi Osborn. Setelah memeriksa sekian lama, bagaimana? Apakah ramuannya dianggap cukup layak? Osborn berhenti bergerak dan tetap diam. Ia berbalik menatap Fang Heng. Sialan, bicaralah. Melihat Osborn berlama-lama dan tak berbicara, Roche merasakan amarah membuncah di hatinya. Ia tak bisa menahannya lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia dengan santai mengambil sebotol ramuan Panglima Perang dari kotak dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Saat ramuan itu mengalir ke mulutnya, rasa dingin yang familiar mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasanya sama menyegarkannya seperti minum es kola bergelembung di hari yang panas. Bang! Roche menghancurkan botol di tangannya dengan sedikit tenaga. Hahaha, ini benar-benar ramuan Panglima Perang. Ia berbalik menatap Fang Heng, matanya membara. Bagus, Fang Heng, kau tidak mengecewakanku. Kontribusimu untuk misi ini tidak akan terlupakan. Terima kasih atas kepercayaanmu. Fang Heng tersenyum dan mengangguk ke arah Roche. Osborn menceritakan kotak-kotak yang menumpuk di gudang dengan ekspresi tidak percaya. Ada ribuan botol ramuan Panglima Perang di gudang. Bagaimana dia bisa menghasilkan sebanyak ini dalam semalam? Secara teori mustahil, tanya Osborn. Dia kemudian menatap Fang Heng, bagaimana kamu melakukannya? Di dunia apokaliptik, orang-orang seperti kita harus punya keterampilan untuk bertahan hidup, kan? Kata Fang Heng sambil menunjuk para pembuat ramuan di ruangan itu dengan matanya. Aku akan terus membuat lebih banyak ramuan Panglima Perang. Aku akan memimpin mereka untuk sementara. Mereka bisa membantuku. Tentu, Osborn langsung menyetujui permintaan Fang Heng. Keterkejutan dan ketidakpercayaan awalnya berubah menjadi kegembiraan. Tidak peduli bagaimana Fang Heng melakukannya, dia pasti seorang jenius dalam membuat ramuan. Dengan efisiensi produksi ramuan seperti itu, pasukan pemulung akan mampu memasok ramuan Panglima Perang ke beberapa area di dekat kota Edge Creek. Masalah terbesar yang dihadapi pasukan pemulung kini bisa dianggap terpecahkan. Yang lebih penting, Fang Heng benar-benar punya cara untuk mendapatkan sejumlah besar bahan obat. 402, mendapatkan poin kontribusi dengan cepat. Itu berarti mereka masih bisa meramu lebih banyak ramuan Panglima Perang. Dari sudut pandang tertentu, jumlah ramuan Panglima Perang menentukan kekuatan tempur keseluruhan pasukan pemulung. Dibandingkan dengan keterampilan Fang Heng dalam membuat ramuan yang kuat, tidak ada hal lain yang penting. Tidak peduli rahasia apapun yang dimiliki Fang Heng, selama dia bisa membuat ramuan Panglima Perang, segalanya akan dilakukan untuk memuaskannya. Roche tidak mengerti apa yang dibicarakan Fang Heng dan Osborn. Dia hanya tahu bahwa seluruh tim mereka sekarang bisa memiliki ramuan Panglima Perang dalam jumlah besar. Mereka tidak perlu lagi mencari ke sana kemari untuk mendapatkan ramuan atau hanya minum sebotol ketika mereka tidak punya pilihan lain. Mereka bisa minum sepuasnya. Roche menjilat bibirnya dan mengambil sebotol ramuan Panglima Perang lainnya. Ia membuka tutup botol dan menuangkan isinya ke dalam mulutnya, segera merasakan kekuatan yang tak terbatas di tubuhnya. Ia tak sabar untuk menguji kekuatannya pada beberapa penyintas itu dan melampiaskan amarahnya. Dengan ramuan sebanyak itu, bukankah mudah menghadapi orang-orang keras kepala dari penampungan di Edge Creek Town? Aku sudah menderita kekalahan beruntun 2 hari terakhir. Aku akan membalas mereka hari ini. Cahaya ganas kembali berkilat di mata Roche saat ia berpikir. Saudara-saudara, masing-masing bawa 20 botol. Waktunya memberi pelajaran pada sampah-sampah itu. Roche mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ikuti aku. Remukkan mereka bersama-sama. Rah. Ketika para anggota pasukan pemulung mendengar bahwa ada cukup ramuan Panglima Perang yang akan dibagikan, mereka semua menjadi gembira dan meraung seperti binatang buas bersama Roche. Selama beberapa waktu, moral pasukan pemulung sangat tinggi.
Fang Heng berdiri di samping dan menatap para penyintas yang bersemangat. Sederet petunjuk permainan dengan cepat muncul di hadapannya. Petunjuk, Anda telah memberikan 2.812 ramuan Panglima Perang kepada Osborn. Petunjuk, total poin kelas ramuan Panglima Perang. Poin pasukan pemulung adalah 3.556.500. Level Anda di pasukan pemulung telah meningkat ke level 14 Komandan Zona Perang tingkat 2. Petunjuk, peringkat kesukaan Anda terhadap Roche telah meningkat pesat. Petunjuk, tingkat kesukaan Anda terhadap Osborn telah meningkat pesat. Petunjuk, Roche telah membagikan ramuan Panglima Perang kepada anggota elit pasukan pemulung. Moral para pemain pasukan telah meningkat pesat. Pemain telah menerima keahlian peningkatan khusus, semangat bertarung tinggi, peningkatan tambahan dalam kekuatan tempur dan kerusakan akhir. Dia langsung naik 8 level. Fang Heng menjilat bibirnya. Roche tampak seperti komandan zona perang tingkat 3. Fang Heng hanya satu tingkat lagi untuk setara dengannya. Meskipun cukup memuaskan bisa naik begitu cepat, itu belum cukup. Jalan masih panjang sebelum ia bisa mencapai level puncak. Federasi masih memiliki sejumlah besar bahan obat yang harus dikirim. Fang Heng memperkirakan ia akan mencapai tujuannya setelah menggunakan semua bahan untuk membuat ramuan tersebut. Dengan hati yang berkobar-kobar karena gairah, ia bersiap meneruskan pembuatan ramuan keras itu. Roche memuji sambil menepuk bahu Fang Heng. Fang Heng, kerjamu bagus sekali. Aku akan membawa beberapa orang untuk membersihkan sisa-sisa kota Edge Creek. Kau mau tetap di sini untuk membuat ramuan bagi Osborn, atau ikut denganku dan menghabisi para bajingan itu? Kurasa sebaiknya aku tinggal dulu. Masih banyak bahan obat yang akan dikirim satu persatu. Beberapa di antaranya memiliki efek yang sangat sensitif dan terbatas waktu. Kalau aku menunda penggunaannya terlalu lama, akan sia-sia. Itu berhasil. Roche mengangguk dan menepuk bahu Fang Heng. Saat kita kembali, kita akan merayakannya bersama. Juga, aku mendengar beberapa rumor bahwa para bajingan itu telah mengumpulkan banyak orang dan ingin menghancurkan pasukan pemulung sepenuhnya. Kurasa kita mulai dari sini. Fang Heng mengeluarkan peta dan menunjukkan tempat perlindungan para pemain. Mereka mau hancurkan kita. Baiklah, kita mulai dari mereka. Bagi Roche, tidak peduli pemain tempat penampungan mana yang dia pilih untuk dibunuh pertama, hasilnya sama saja. Saudara-saudara, bersiaplah segera, kita akan berangkat 1 jam lagi. Raungan, para prajurit pasukan pemulung meraung lagi dan lagi, melampiaskan amarah mereka tanpa terkendali. Ketika Roche pergi bersama kelompok yang penuh semangat juang, Osborn berbalik menatap Fang Heng. Fang Heng, aku ingin kau fokus membuat ramuan Panglima Perang. Kau punya wewenang penuh atas semua orang di sini. Jika kau menemui masalah, datanglah padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu menyelesaikannya. Selain itu, aku akan segera mengumpulkan bahan-bahan obat baru. Bisakah kau menangani semuanya sendiri? Tentu saja. Petik 2. Fang Heng berpikir dalam hati, bukankah itu hanya membuat ramuan? Itu mudah. Semakin banyak, semakin baik. Malam sebelumnya, gelombang pertama proliferator muncul, dan efisiensi pembuatan ramuan meningkat 2 kali lipat. Pada malam hari ini, gelombang kedua dan ketiga proliferator akan muncul. Baru pada saat itulah efisiensinya mencapai puncaknya. Fang Heng meniru nada bicara Osborn kemarin dan menambahkan, bahan obat sebanyak yang kau punya. Hahaha, hebat. Osborn sangat gembira. Setelah masalah ini selesai, aku akan melaporkan pencapaianmu secara pribadi kepada Lord Cookburn. Cheng Ya, yang sedang menunggu di truk untuk menurunkan barang, mendengar suara berisik yang datang dari gudang. Apa yang sedang terjadi? Cheng Ya menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melihat ke arah gudang di luar. Secara kebetulan, dia melihat Roche memimpin sekelompok anggota pasukan pemulung yang bersemangat keluar dari gudang. Dari kelihatannya, akan ada operasi besar-besaran lagi. Hampir seluruh tim dimobilisasi. Apa yang terjadi di gudang? Tanya Cheng Ya. Setelah mengikuti Fang Heng ke gudang, seluruh pasukan pemulung menjadi lebih bersemangat. Cheng Ya punya firasat buruk dalam hatinya. Dia mengerutkan kening sedikit dan menundukkan kepalanya untuk melihat waktu. Menurut waktu, serikat pemain di distrik 7 hampir siap berangkat. Kemungkinan besar mereka akan menemui mereka di tengah jalan. Tidak, aku harus melaporkan masalah ini sebelumnya, pikir Cheng Ya.
Hai, petik 2. Ah, Fang Heng. Fang Heng yang muncul di jendela mobil membuat Cheng Ya ketakutan. Ini, ambillah ini. Fang Heng melemparkan beberapa kaleng kopi ke dalam mobil melalui jendela mobil. Terima kasih atas kerja kerasmu. Fang Heng melambaikan tangan kepada Cheng Ya. Masih banyak bahan obat yang tersisa di tangan para ksatria kegelapan. Tenaga kita terbatas, jadi aku mengandalkanmu. Aku berjanji akan memberimu ramuan suci yang kujanjikan. Oke, bagus. Setelah mengumpulkan poin kontribusi yang sangat banyak, Fang Heng merasa senang. Ia bersenandung dan langsung berjalan menuju alun-alun kota. Cheng Ya mengambil salah satu kaleng kopi dan menyesapnya. Ia mengirim pesan kepada narahubung federasi melalui radio darurat, mengingatkannya untuk mewaspadai pergerakan pasukan pemulung yang tidak biasa. Kemudian, ia menyalakan truk dan melanjutkan membantu mengangkut barang-barang. Di alun-alun pusat kota, Fang Heng berjalan ke Yatu. Fang Heng, kau tidak berbohong padaku. Bakatmu dalam meracik ramuan bahkan membuatku takjub. Kau memang jenius. Aku bukan jenius. Aku hanya beruntung. Setelah memperoleh sejumlah besar poin kontribusi, Fang Heng siap melihat barang apa yang dimiliki Yatu yang layak ditukar. Setelah dipromosikan menjadi komandan zona perang, Fang Heng dapat melihat peningkatan yang cukup besar dalam variasi item yang dapat ditukar di kolom penukaran Yatu. Membuka kolom pertukaran, Fang Heng langsung tertarik pada ramuan berwarna merah keunguan di baris pertama. 403, penyergapan. Item, ramuan suci tingkat tinggi. Deskripsi, ramuan spesial yang dibuat oleh pasukan pemulung. Ramuan ini sangat sulit dibuat dan sangat langka. Hanya komandan tingkat tinggi di pasukan pemulung yang dapat menukarkannya. Peringatan dipicu oleh tingkat kesulitan permainan yang rendah, ramuan ini telah ditetapkan sebagai ramuan berisiko tinggi. Setelah meminumnya, ada kemungkinan besar pemain akan menerima kerusakan. Sebelum menggunakannya, pemain harus telah meminum ramuan dewa tingkat menengah dan memenuhi persyaratan fisik tertentu. Mengonsumsinya secara paksa dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah dan tidak diketahui. Jadi, cacing di dalam ramuan tingkat tinggi lebih kuat daripada cacing di dalam ramuan tingkat rendah. Atau adakah bahan khusus dalam ramuan tingkat tinggi ini yang dapat memungkinkan cacing di dalam tubuh berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi? Fang Heng merenung dan dengan mudah membeli 3 botol ramuan tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah, bersiap untuk membawanya kembali ke laboratorium Qiu Yaokang untuk penelitian. Ramuan tingkat tinggi harganya sangat mahal. Satu botolnya saja berharga 700.000 poin kontribusi. Untungnya, dia telah memperoleh lebih dari 3 juta poin kontribusi melalui pembuatan ramuan, yang cukup untuk ditukar dengannya. Setelah membelinya, Fang Heng terus menelusuri materi yang tersisa. Selain ramuan tingkat tinggi, ada juga banyak bahan konstruksi tingkat tinggi di kolom pertukaran. Gerobak. Tatapan Fang Heng tertuju pada badan gerobak di tiang penukaran uang. Sebagai penyelenggara utama operasi kolektif, Leveway Gaming Guild telah menginvestasikan sejumlah besar tenaga dan sumber daya dalam operasi tersebut. Sebagian besar pemimpin serikat dari berbagai serikat telah memilih kota Tian sebagai komandan sementara. Pemimpin serikat dari Serikat Negeri Naga sangat mengenal wilayah kota Edge Creek. Pemimpin serikat, Niu Xia, telah beberapa kali bertempur melawan pasukan pemulung kota Edge Creek dan sangat berpengalaman. Ia telah terpilih sebagai salah satu wakil komandan operasi. Niu Xia baru saja menerima kabar bahwa Fang Heng dipindahkan ke distrik 7 belum lama ini. Ia langsung teringat kejadian di mana ia diserang oleh pasukan pemulung dan tidak bisa tidur maupun makan dengan nyenyak. Bahkan dalam mimpinya, ia ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Fang Heng. Sekarang, kesempatannya telah datang. Dia harus menyingkirkan Fang Heng untuk selamanya. Setengah jam yang lalu, setelah para pemain dari berbagai serikat game besar berkumpul, mereka berangkat ke Edge Creek Town. Di tengah perjalanan, Tao Yunlei, Kapten Leveway Gaming Guild, yang bertugas mengintai di depan, bergegas menghampiri dan melaporkan, Bos Tian. Tim pengintai di depan telah bertemu pasukan pemulung. Dengan sekitar 5 hingga 600 orang, mereka berada sekitar 2 km dari kita dan sedang menuju ke posisi kita. Tian Zhen terkejut ketika mendengarnya. 5-600 orang. Seluruh pasukan pemulung dimobilisasi. Niu Xia mengangguk dan berkata, tidak termasuk non-kombatan,
jumlah sebenarnya kombatan di pasukan pemulung kota Edge Creek kurang dari 600. Seharusnya semuanya. Tian Zhen dan para pemimpin serikat lainnya saling bertukar pandang, melihat kegembiraan di mata masing-masing. Sungguh kesempatan bagus. Jika mereka menyerang kota Edge Creek secara langsung, pasukan pemulung akan memiliki keuntungan geografis, yang akan memengaruhi kekuatan ofensif mereka. Kini, pihak lawan justru mengambil inisiatif untuk meninggalkan kota Edge Creek. Bahkan surga pun berpihak pada mereka. Itu akan jadi penyergapan yang sempurna. Tian Zhen dapat merasakan semangat di mata para komandan serikat lainnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Niu Xia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyarankan, pasukan pemulung kota Edge Creek tidak terlalu kuat. Kekuatan kita cukup untuk menghancurkan mereka. Karena kita bertemu mereka di luar markas mereka kali ini, kita tidak akan kalah. Jika kita melancarkan serangan sekarang, kita bisa meminimalkan korban jiwa. Tian Zhen mengangguk dan menatap para pemain. Di mana Fang Heng? Apakah dia ada di dalam? Tao Yunlei menjawab, untuk saat ini, anggota kami belum melihat Fang Heng, jadi kami tidak dapat memastikannya. Oke, ayo berhenti di sini dan bersiap untuk menyergap. Bentuk garis pertahanan dan hancurkan pasukan pemulung sepenuhnya. Setelah membuat keputusan pertempuran, para pemimpin serikat segera memimpin pemain bawahan mereka untuk bersiap bertempur secara berkelompok dan membentuk garis pertahanan. Entah mengapa Tian Zhen merasa sedikit gelisah. Mungkinkah dia terlalu banyak melihat berita tentang Fang Heng akhir-akhir ini? Niu Xia, berdasarkan pemahamanmu tentang pasukan pemulung, seberapa besar peluang kita untuk menang? Niu Xia sangat yakin dengan pertempuran yang akan datang. Sekalipun kita menyerang kota Edge Creek dengan kekuatan penuh, kita masih punya peluang 100% untuk menang. Kalau kita bertempur di luar kota Edge Creek, mustahil kita kalah. Baiklah. Petik 2. Sesaat kemudian, terdengar deru sepeda motor dari depan. Pasukan pemulung. Tatapan Tian Zhen tertuju pada pasukan pemulung yang perlahan mendekat. Ketika pihak lain melangkah ke lapangan tembak, Tian Zhen tiba-tiba melambaikan tangannya ke depan. Mulai. Tembak. Buk, buk, buk. Serangkaian tembakan terdengar. Pasukan pemulung yang tiba-tiba diserang langsung jatuh ke dalam kekacauan. Sialan, beraninya kau mengorbankan nyawamu untuk kami. Setelah diserang mendadak di tengah jalan, Roche sangat marah hingga tertawa. Ia mengangkat perisai anti ledakan berbahan logam paduan besar di depannya dan menuangkan sebotol ramuan ke dalam mulutnya. Serang, hancurkan mereka. Para NPC pasukan pemulung awalnya agak bingung. Namun, mereka segera mengeluarkan perisai anti peluru, bersembunyi di baliknya, dan meminum botol-botol ramuan panglima perang. Dalam sekejap, para prajurit tentara merasa seolah-olah mereka memiliki kekuatan tak terbatas. Setelah Roche menelan sebotol ramuan, tubuhnya membesar beberapa kali lipat. Ia memegang perisai anti ledakan yang dimodifikasi dengan satu tangan di depannya dan bergegas menuju pemain garis depan musuh. Sebagian besar peluru berhasil diblok oleh perisai anti ledakan. Sesekali, peluru melewati tubuh Roche, tetapi sebagian besar hanya sedikit menggores kulitnya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Tian Zhen menatap medan perang, matanya penuh ketakutan. Tidak seperti mereka yang berada di area perlindungannya, kekuatan prajurit pasukan pemulung dari kota Edge Creek sangat mengejutkan dan berada pada level yang benar-benar berbeda. Kerusakan yang disebabkan oleh peluru biasa pada mereka berkurang drastis. Tao Yunlei mengamati situasi di lapangan dan mengerutkan kening. Mengangkat baretnya, ia mengaktifkan skill, Enhanced Shot. Bang! Dia menarik pelatuknya. Peluru itu menyerempet lengan seorang anggota pasukan pemulung, dan seluruh lengan kanannya hancur. Darah dan daging berceceran. Orang biasa pasti akan pingsan karena rasa sakitnya. Namun, prajurit itu tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Dengan mata berkilat-kilat karena kegilaan, ia menggunakan tangan kirinya untuk meminum sebotol ramuan dan bergegas menghampiri dengan perisai di satu tangan. Apa yang terjadi? Tao Yunlei terkejut. Setelah bertarung dengan pasukan pemulung sekian lama, baru kali ini ia menghadapi situasi seperti ini. Anggota biasa tingkat rendah dari pasukan pemulung sudah menjadi sekuat ini. Peningkatan besar ini sungguh mengerikan, pikirnya. Sementara itu, melihat Roche bergegas bersama pasukan pemulung, Tian Zhen memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tim penyergap, maju. Begitu dia mengatakan hal itu,
para pemain yang bersembunyi di hutan pada kedua sisi jalan menampakkan diri dan menembaki para prajurit pasukan pemulung. Sisi pertahanan diserang secara tiba-tiba, dan lebih dari 10 anggota pasukan pemulung langsung tumbang, kembali dilanda kekacauan. Namun, dalam waktu kurang dari setengah menit, situasinya terbalik. Hahaha, cuma itu yang kamu punya. Meskipun disergap, Roche tak gentar. Matanya berkilat penuh kegilaan haus darah. 404, pengorbanan diri. Roche tertawa terbahak-bahak. Ia mengangkat senapan modifikasinya dengan satu tangan dan membalas tembakan ke arah para pemain di hutan. Para prajurit pasukan pemulung sama seperti Roche. Rasa sakit akibat terkena peluru membuat mereka semakin gila dan tak kenal takut. Satu persatu, mereka mengangkat senjata dan membalas tembakan. Kedua tim yang berpartisipasi dalam penyergapan awalnya ingin bekerja sama untuk melancarkan penyergapan. Mereka tidak menyangka pasukan pemulung begitu tangguh. Karena kekurangan perlindungan yang memadai, mereka langsung mundur satu persatu. Dalam sekejap mata, angka kematian mereka yang berpartisipasi dalam penyergapan mencapai titik tertinggi. Pemimpin Guild Negeri Naga, Niusia, terus terbaring dengan keringat dingin bercucuran di wajahnya. Ia berpikir, ada apa ini? Ada yang tidak beres. Kapan pasukan pemulung menjadi sekuat ini? Kemarin tidak seperti ini. Mengapa kekuatan pasukan pemulung meningkat pesat hanya dalam satu hari? Kekuatan yang mereka tunjukkan benar-benar berbeda dari kemarin ketika mereka menyerang tempat perlindungan. Semua guild yang berpartisipasi dalam operasi ini mengirimkan pemain tingkat tinggi, namun kita tidak dapat menahan serangan pasukan pemulung. Apa-apaan ini? Informasi apa yang kau berikan pada kami? Wakil Komandan Perusahaan Game Hidden Tiger, Qian Yu, yang ikut dalam penyergapan, melarikan diri kembali bersama para prajurit yang kalah. Kompi mereka menderita kerugian terbesar. Lebih dari separuh pasukan mereka tewas dalam bentrokan langsung dengan pasukan pemulung. Hati Qian Yu terasa sakit seperti berdarah. Ia mencengkeram kerah baju Niusia dengan mata merah, berharap bisa menelannya bulat-bulat. Bukankah kau bilang kita bisa menghancurkan mereka sepenuhnya dengan kekuatan kita? Bagaimana ini bisa terjadi? Hah, bicaralah. Aku, Niusia sempat kehilangan kata-kata. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak sekuat kemarin. Hentikan. Sekarang bukan waktunya berdebat. Wajah Tian Zhen muram. Setelah pasukan pemulung menghabisi para pemain penyergap, mereka terus mendekati garis pertahanan musuh. Mereka mengangkat perisai anti peluru mereka untuk menangkis sambil melangkah menuju perlindungan garis pertahanan. Sesekali, mereka bahkan menggunakan senapan untuk membalas tembakan. Hal yang paling mengerikan adalah meskipun para NPC pasukan pemulung jelas-jelas telah kehilangan anggota badan mereka yang tertembak dan tubuh mereka yang terkena peluru, selama kepala mereka masih ada, setelah meminum sebotol ramuan, mereka masih dapat menahan rasa sakit dan terus bertarung. Meskipun pasukan pemulung juga menderita korban, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musuh mereka. Tian Zhen mengira kemenangan sudah dalam genggaman mereka, tetapi dia tidak menyangka selisihnya begitu besar. Hatinya mencelos. Kalau begini terus, begitu pasukan pemulung mendekati tempat perlindungan, mereka akan berada dalam jangkauan pertempuran jarak dekat dan akan jauh lebih diuntungkan. Tim kita pasti akan hancur total. Komandan guild lainnya pun berpikiran sama. Wajah mereka muram, dan mereka membenci Dragon Country Guild sampai mati di dalam hati. Tian Zhen menarik napas dalam-dalam, merenung, aku harus berjuang demi tim. Kelangsungan hidup kelompok lebih diutamakan daripada individu. Kalian mundur dulu. Tian Zhen mengepalkan tinjunya rata-rat, kukunya hampir menancap di dagingnya. Ia berkata dengan suara berat, aku akan membawa orang-orangku untuk tinggal dan memberi kalian waktu 3 menit. Pada saat kritis seperti itu, Tian Zhen memilih untuk tetap tinggal secara pribadi. Para komandan tim pemain lainnya semua menoleh menatap Tian Zhen dengan kagum karena mereka tahu mereka tidak akan mampu membuat keputusan yang sama. Sambil mengangguk hormat pada Tian Zhen, mereka segera memimpin tim pemain mereka untuk mundur. Pada siang hari, Fang Heng dapat memindahkan kembali bahan-bahan obat yang disimpan oleh para ksatria kegelapan. Pada malam hari, ia dapat mengendalikan para zombie ke jalur perakitan dan membuat ramuan. Setelah semuanya direncanakan, Fang Heng memutuskan untuk tidur siang.
Ia bersiap untuk begadang dan mengumpulkan poin kontribusi setelah staminanya pulih di malam hari. Ketika ia bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Fang Heng menyantap makanan yang cukup dan bersiap untuk kembali bermain. Dengan ramuan Panglima Perang, seharusnya Roche tidak kesulitan menghadapi para pemain itu. Kalau tidak, dia memang lemah, gumam Fang Heng sambil berjalan menuju ruang belajar di taman belakang. Para zombie telah selesai membaca beberapa buku yang sebelumnya ia bawa ke dalam permainan dari ruang belajar. Karena ia tidak punya kegiatan lain, ia berpikir untuk memikirkan cara membawa 2 buku lagi ke dalam permainan agar para zombie bisa mempelajarinya. Bagaimanapun juga, membaca adalah kegiatan yang penting. Kepala pelayan Sun sedang mengatur petugas kebersihan untuk membersihkan halaman belakang. Ketika melihat Fang Heng, ia mengangguk dan menyapanya, "Tuan Fang Heng, apakah Anda baik-baik saja akhir-akhir ini?" "Terima kasih sudah merawatku. Tempat ini sangat bagus," kata Fang Heng sambil meregangkan badan. "Aku sudah lama tidak membaca. Aku akan pergi ke ruang belajar sebentar. Tuan Mo seharusnya segera kembali, kan?" "Ya, kepala keluarga akan kembali dalam 2 hari. Aku akan mengantarmu ke ruang kerja." Setelah mengobrol dengan Butler Sun sebentar dan diseret untuk melakukan registrasi, Fang Heng memasuki ruang kerja. Di ruang kerja, ada seorang gadis bergaun putih. Rambutnya hitam sebahu dan sedang duduk di depan meja kecil, memegang sebuah buku tua. Kulitnya cerah, matanya besar sekali. Sekilas, dia tampak seperti karakter dari manga. Gadis itu menyadari tatapan Fang Heng dan menoleh. Saat menatapnya, Xiao Ruoruo merasakan jantungnya berdebar kencang, dan dia segera menghalangi pandangannya menggunakan buku itu. Fang Heng berinisiatif menyapanya. Hai, aku Xiao Ruoruo. Apa kamu Fang Heng? Aku pernah dengar Butler Sun menyebutmu sebelumnya." Setelah Fang Heng menutup pintu ruang belajar, dia melihat Xiao Ruoruo sedang memegang buku di tangannya. "Ya, saya Fang Heng. Apakah kamu juga di sini untuk membaca?" "Ya," Xiao Ruoruo mengangguk. "Fang Heng, apa kau sedang belajar ilmu gaib? Aku melihat biji kristal biru mentah di luar." Awalnya, Tuan Sun mengira itu hanya pecahan batu biasa. Tidak heran Butler Sun menemukan gudang besar untuk menyimpan biji besi, pikir Fang Heng. Dia lalu menjawab, "Ya, saya sedang mempelajari ilmu gaib. Apakah kamu juga mempelajari ilmu gaib?" Xiao Ruoruo melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, aku mempelajari alkimia penyegelan. Ilmu ini sangat erat kaitannya dengan ilmu gaib." Alkimia penyegel. Fang Heng langsung teringat sesuatu. Dunia game tingkat lanjut, dunia mimpi buruk. Di dunia itu, dunia mimpi dan dunia nyata sebagian berpotongan, dan monster yang disebut iblis mimpi buruk mengamuk di dunia. Dalam ratusan tahun pertempuran melawan iblis mimpi buruk, manusia menguasai keterampilan khusus yang disebut alkimia penyegelan. Manusia dapat menggunakan alkimia penyegel untuk menyegel iblis ke dalam kartu penyegel alkimia. Alkemis tingkat tinggi dapat menggunakan pemanggilan iblis tersegel dari kartu untuk bertarung demi mereka. Apakah Anda seorang pemain dunia game tingkat lanjut? Petik 2. Yah, aku. Xiao Ruoruo merasa sedikit gelisah saat berbicara. Ia menghindari tatapan Fang Heng dan tergagap, ya, begitulah. Fang Heng merasa aneh di dalam hatinya, berpikir. Begitukah? Jawaban macam apa itu? Kenapa ambigu sekali? Oh, baiklah. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia berdiri dan mulai mencari buku-buku ilmu gaib yang berhubungan dengan ramuan di ruang belajar. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan tingkat keberhasilan pembuatan ramuan. Setelah membaca buku-buku terkait, ia berkesempatan mendapatkan poin pengalaman keterampilan potionologi dan meningkatkan level potionologinya. Xiao Ruoruo diam-diam menatap Fang Heng dari belakang. Setelah sekian lama, dia memberanikan diri untuk berdiri dan bertanya dengan hati-hati, "Fang Heng, bisakah kau meminjamkanku biji kristal biru mentah dari gudang untuk penelitian?" "Tentu saja, ambil saja apapun yang tersisa di gudang untuk penelitian sesukamu. Asal jangan berikan bijinya kepada siapapun." Fang Heng menyetujui dengan santai, membelakanginya, masih mencari buku. "Oh, ya, hati-hati. Jangan hancurkan." 405, memanipulasi secara diam-diam. Terima kasih. Petik 2. Xiao Ruoruo mengucapkan terima kasih padanya. "Fang Heng, buku apa yang kamu cari?"
Aku sudah membaca sebagian besar buku di sini. Aku bisa membantu. Fang Heng sedikit terkejut. Ia menoleh ke arah Xiao Ruoruo. Benarkah, kau sudah membaca semuanya? Xiao Ruoruo menundukkan kepalanya. Hanya saja aku tidak mengerti beberapa. Saya sedang mencari buku-buku tentang potionologi. Bisakah Anda membantu saya? Ya, aku ingat ada 3 buku tentang potionologi. Kamu juga tahu tentang potionologi. Petik 2. Sedikit. Potionologi adalah cabang dari ilmu gaib, dan juga berkaitan dengan produksi bubuk alkimia. Xiao Ruoruo sedikit malu. Ia berjalan ke sisi lain rak buku. Tapi potionologi dan alkimia adalah 2 cabang yang berbeda. Alkimia berfokus pada stimulasi karakteristik suatu obat dan pemurniannya. Oh. Petik 2. Fang Heng dengan santai menyetujuinya, menunjukkan bahwa dia tidak memahaminya sama sekali. Xiao Ruoruo berjalan ke sisi rak buku, berdiri berjinjit, dan mengeluarkan 2 buku dari rak buku. Aneh, seharusnya ada 1 lagi, kenapa aku tidak bisa menemukannya? Xiao Ruoruo mencari sebentar dan bergumam pelan. Tidak apa-apa. 2 buku sudah cukup. Fang Heng berpikir dalam hati bahwa buku yang tersisa masih berada di distrik 8 dan dia tidak punya waktu untuk membawanya kembali. Berjalan maju, Fang Heng mengambil 2 buku dari tangan Xiao Ruoruo. Dengan jentikan pergelangan tangannya, salah satu buku menghilang tanpa jejak. Hebat sekali. Bagaimana bisa kakak melakukan itu, Fang Heng? Xiao Ruoruo membelalakan matanya, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Fang Heng mengangkat jarinya dan dengan hati-hati melihat keluar pintu. Ini hanya trik sulap kecil. Jangan beritahu kepala pelayan Sun. Operasi itu gagal total. Setelah membaca laporan situasi terkini, Kou Huai, orang yang bertanggung jawab atas distrik 7 Federasi, meletakkan laporan di tangannya dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Dia memang mempertimbangkan Fang Heng mungkin menang, tetapi dia tidak menyangka Fang Heng akan menang semudah itu. Sepanjang pertempuran, Fang Heng dan para zombinya bahkan tidak muncul. Mereka dengan mudah mengalahkan aliansi tentara Serikat Game Distrik 7. Kekuatan serikat pemain di Distrik 7 jelas tidak lemah. Dari laporan tersebut, kekuatan keseluruhan pasukan pemulung di kota Edge Creek telah meningkat pesat. Segala sesuatu ada hubungannya dengan Fang Heng. Kou Huai terdiam. Dia merasakan tekanan besar. Kou Huai tidak pernah menyangka bahwa ia akan merasakan tekanan sebesar itu dari seorang pemain. Aku tidak akan pernah membiarkan alur cerita utama server 7 direnggut. Demi mendapatkan kepemilikan penuh server 7, Kou Huai telah berjuang selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merebut buah kemenangan dari tangannya. Jari telunjuk Kou Huai menekan ringan meja, jelas memperlakukan Fang Heng sebagai lawan sejati. Cheng Ya, kamu sudah membantu Fang Heng mengangkut bahan obat sepanjang hari, kan? Cheng Ya tiba-tiba dipanggil untuk melapor kepada atasannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Baik, Tuan. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang dilakukan Fang Heng setelah bahan obat diangkut ke gudang? Pasukan pemulung menjaga gudang dengan sangat waspada. Sangat sulit untuk masuk dan menyelidiki. Cheng Ya terdiam sejenak dan teringat sesuatu. Melanjutkan. Petik 2. Kemarin, Roche bersiap melancarkan serangan mendadak ke tempat perlindungan para pemain di Edge Creek Town pada malam hari, tetapi dihentikan oleh Fang Heng. Pagi harinya, Roche membawa beberapa orang ke gudang. Setelah keluar, ia menjadi sangat bersemangat dan langsung memimpin pasukan pemulung keluar. Mendengar itu, Kou Huai mengerti bahwa kuncinya adalah memutus pasokan bahan obat. Kemungkinan besar Fang Heng mengandalkan bahan-bahan obat yang diperolehnya dari federasi dan entah bagaimana meningkatkan kekuatan keseluruhan pasukan pemulung dengan menggunakannya. Kou Huai merasa sedikit tidak senang karena dialah yang memberikan kumpulan bahan obat itu kepada Fang Heng. Dia tidak menyangka Fang Heng akan menggunakan bahan-bahan itu untuk menghadapi para pemain. Menuruti musuh memang mengundang masalah, pikirnya. Kou Huai mengangkat kepalanya dan bertanya, Chen, berapa banyak lagi bahan yang dijadwalkan untuk dikirim ke Fang Heng? Prajurit federasi yang sedang mencatat di samping membolak-balik daftar dan melaporkan, Tuan, sekitar setengah dari bahan obat belum dikirim. Hentikan pasokan bahan obat Fang Heng segera. Ya, tanya prajurit itu, adapun atasannya. Petik 2. Akhir-akhir ini,
Kekuatan pasukan pemulung dalam permainan telah meningkat pesat. Divisi 7 untuk sementara waktu bersiaga. Ada kekurangan bahan. Beritahu atasan dan Fang Heng bahwa kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyiapkan bahan-bahan obat ini. Dipahami. Petik 2. Kou Huai menatap Cheng Ya lagi. Dan kau, segera berhenti membantu Fang Heng mengantarkan bahan obat. Selain itu, aku ingin kau mengawasi pergerakan Fang Heng 24 jam sehari di dalam game. Segera laporkan jika ada situasi khusus. Ya, petik 2. Juga, beritahu aku koordinat pasti tempat para ksatria kegelapan mengumpulkan bahan-bahannya. Cheng Ya terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Kou Huai, menyadari bahwa Kou Huai pasti merasakan ancaman. Ia berpikir, sekarang, Federasi juga ingin kita menyerang Fang Heng secara diam-diam. Daerah kota Edge Creek 54.189, 27.111. Pergi, awasi Fang Heng. Dipahami. Petik 2. Setelah Cheng Ya pergi, Kou Huai mengalihkan pandangannya ke prajurit Federasi di sebelahnya. Kita tidak bisa bertindak cepat. Bocorkan berita tentang Fang Heng dan ksatria kegelapan kepada Tao Yunlei. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Fang Heng, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Kami menerima perintah dari atasan untuk menghentikan pasokan bahan obat yang dijanjikan kepadamu untuk saat ini. Alasannya adalah kekuatan pasukan pemulung telah meningkat pesat dalam waktu singkat, sehingga menimbulkan ancaman bagi keselamatan warga distrik 7, sehingga distrik tersebut harus memasuki keadaan darurat. Setelah keadaan kembali normal, kami akan segera memasok bahan obat kepadamu. Darurat. Fang Heng tidak meragukannya saat mendengarnya, tetapi dia sedikit khawatir di dalam hatinya. Kenapa Federasi bereaksi begitu cepat kali ini? Apa karena Panglima tertinggi Federasi di Distrik 7 punya kemampuan operasional yang sangat kuat? Tanpa pasokan bahan obat dari mereka, rasanya seperti kehilangan banyak poin kontribusi yang bisa kudapatkan dari pembuatan ramuan. Renungnya. Selain itu, kami perlu mengawasi pergerakan pasukan pemulung 24 jam sehari. Kami tidak bisa terus-menerus membantu Anda mengangkut barang-barang. Oh, kamu tidak mau ramuan suci itu lagi. Kami juga berada dalam posisi yang sulit karena perintah yang diberikan oleh atasan kami. Lupakan saja. Fang Heng merentangkan tangannya dan mengeluarkan sebotol ramuan suci tingkat rendah dan melemparkannya ke Cheng Ya. Kamu sudah bekerja keras seharian. Aku akan memberimu hadiah. Ayo kita bekerja sama lagi di masa depan kalau ada kesempatan. Cheng Ya dan dua pemain federasi lainnya saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka Fang Heng masih akan memberi mereka hadiah. Terima kasih. Petik 2. Tidak masalah. Fang Heng melambaikan tangannya. Dia tidak peduli dengan kenyataan bahwa Cheng Ya dan yang lainnya tidak dapat terus membantu. Lagi pula, dia tidak bisa selalu mengandalkan Cheng Ya untuk mengirimkan ramuan, dan yang terpenting, Cheng Ya dan dua orang lainnya tidak begitu efisien. Dia terlalu melebih-lebihkan mereka. Berdasarkan efisiensi mereka saat ini, mereka bertiga mungkin membutuhkan waktu seminggu untuk menyelesaikan pengiriman barang. Untuk memperbaiki situasi, Fang Heng punya rencana baru. Saat dia tengah berpikir, suara klakson truk terdengar di kejauhan. 406, truk besar. Cheng Ya dan yang lainnya menoleh ketika mendengar suara itu. Lebih dari selusin truk besar sedang menuju gudang. Satu demi satu truk melaju melewati depan semua orang dan berhenti di tepi gudang. Osborn keluar dari kursi penumpang, tampak lelah karena perjalanan. Fang Heng, Osborn, akhirnya kau di sini. Aku sudah lama menunggumu di tengah angin dingin. Kau pikir semudah itu? Osborn berkata dengan sedih, totalnya ada 17 truk besar. Semua truk di area sekitar sudah dimobilisasi sejak awal. Setiap truk dilengkapi dengan seorang pengemudi dan seorang anggota tentara berpangkat rendah untuk kau tugaskan. Cheng Ya dan dua orang lainnya memandang Fang Heng, yang sedang berbicara dengan Osborn. Untuk sesaat, pikiran mereka sedikit kacau, dan kebingungan memenuhi benak mereka. Apa-apaan ini? Begitu banyak truk besar dimobilisasi oleh Fang Heng sendirian. Sejak kapan Fang Heng memiliki pengaruh sebesar itu di pasukan pemulung? Hanya dalam beberapa hari, seberapa besar peningkatan levelnya di pasukan pemulung? Dan, apa tujuan memobilisasi begitu banyak truk besar sekaligus? Apakah itu juga untuk mengangkut bahan-bahan obat?
Apakah pasukan pemulung sekarang yang bertanggung jawab mengangkutnya? Mempersiapkan begitu banyak truk besar sebelumnya, mungkinkah Fang Heng sudah memperkirakan tindakan federasi? Apakah Ksatria Kegelapan dan pasukan pemulung telah mencapai aliansi? Fang Heng dan Osborn berjalan ke sisi salah satu truk besar. Sambil memeriksa truk itu, Fang Heng memuji, lumayan, 70% barangnya baru. Osborn jengkel. Fang Heng, ini jumlah truk terbanyak yang bisa dimobilisasi dalam waktu singkat. Aku sudah melakukan apa yang kujanjikan. Sisanya terserah padamu. Kau harus memastikan persediaan ramuannya cukup. Tentu saja, aku akan mengurus semuanya. Selain itu, kamu juga harus bertanggung jawab atas truk dan keselamatan pengemudinya. Jika terjadi masalah, kamu harus membayar poin kontribusi yang sesuai sebagai kompensasi. Oke. Serahkan sisanya padaku. Tunggu saja dengan sabar barangnya besok pagi. Fang Heng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berjalan ke sisi gudang. Ia memberi isyarat kepada dua penjaga gudang untuk membuka pintu besi gudang besar itu. Kemudian, Fang Heng berteriak kepada para pengemudi truk, semuanya, segera kendarai truk ke gudang dan istirahatlah sebentar. Masih banyak barang yang perlu diangkut. Truk-truk mulai melaju lagi dan melaju ke gudang satu demi satu. Terima kasih, saudaraku. Sampai semua truk memasuki gudang, Fang Heng melambaikan tangan ke arah Osborn sambil mengikutinya ke dalam gudang. Cih, sama sekali tidak ada ketulusan. Osborn menggelengkan kepala dan memberi isyarat kepada penjaga di pintu untuk menutup pintu gudang. Untuk memastikan kelancaran produksi ramuan, dia memutuskan untuk berjaga di sana secara pribadi. Di samping, Cheng Ya dan dua orang lainnya dari federasi saling memandang. Cheng Ya, apa yang dilakukan Fang Heng kali ini? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak truk? Cheng Ya menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidakpahamannya yang serupa. Wei Chun menyarankan, haruskah kita menyelinap ke gudang untuk melihatnya? Pemain federasi lainnya bertanya, bagaimana cara kita masuk? Saat mendongak, mereka melihat Osborn dan beberapa anggota senior pasukan pemulung berdiri berjaga di pintu. Mustahil untuk memaksa masuk. Cheng Ya menatap pintu gudang yang tertutup rapat dan menggelengkan kepalanya. Para petinggi telah memberitahu kami bahwa kami harus terus memantau pergerakan Fang Heng dan bermain dengan intuisi. Ayo kita istirahat bergantian. Dua orang akan datang kapan saja. Segera hubungi kami jika terjadi sesuatu. Bagian dalam gudang itu sangat kosong, cukup untuk menampung 17 truk besar yang berhenti sementara. Mengemudikan truk-truk besar ke dalam gudang dan melihat pemandangan di gudang, pengemudi Scavenge Army tak dapat menahan rasa takut. 40 sosok tiran yang tinggi dengan rasa penindasan yang kuat berdiri dalam dua baris di kedua sisi lorong, membentuk dua dinding manusia. Seluruh gudang dipenuhi suara mendesis. Penjilat merah tua dapat terlihat jelas di tanah, langit-langit, dan dinding sekelilingnya. Sementara itu, di sisi kanan gudang, ada sekelompok besar zombie. Untuk sesaat, para pengemudi mengira bahwa mereka datang ke area di perusahaan meteorit yang khusus ditujukan untuk pembinaan tim zombie dan bukan gudang pasukan pemulung. Setelah memarkirkan 17 truk di area yang telah ditentukan, para anggota pasukan pemulung turun dari truk satu persatu. Meskipun mereka sudah meminum ramuan suci tingkat rendah, mereka masih merasa kaku dipandangi oleh begitu banyak zombie. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kita akan operasi malam ini. Selama waktu ini, pergilah beristirahat. Saya akan mengurus transportasinya. Fang Heng berdiri di depan semua orang sambil tersenyum. Mohon jangan berkeliaran selama waktu ini. Istirahatlah di ruang tunggu gudang di belakang. Sementara dia berbicara, tim zombie menyebar menjadi dua baris dan membuka jalan kecil. Para anggota pasukan pemulung saling berpandangan. Dari sudut pandang manapun, mereka merasa itu adalah ancaman. Memilih mengikuti instruksi Fang Heng, mereka melewati tim zombie yang padat dan pergi ke ruang tunggu di belakang gudang untuk beristirahat. Setelah semua orang memasuki ruang tunggu, Fang Heng perlahan berjalan ke trailer di belakang salah satu truk dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Hampir selesai. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri sambil mengendalikan sosok Tyrant di samping untuk berjalan menuju truk. Buk, para tiran masing-masing melangkah ke trailer di belakang setiap truk dan berbaring telungkup. Setelah itu,
Para zombie anggur membawa kayu bakar dan menutupi para tiran dengan kayu tersebut. Kemudian, mereka meletakkan selapis papan kayu di atas kayu bakar tersebut dan menumpuk kotak-kotak yang telah mereka siapkan sebelumnya di lapisan paling atas. Pada akhirnya, para liker juga berlari ke truk-truk besar dan menyelinap ke celah antara kotak-kotak dan bagian bawah truk. Melihat truk-truk besar yang lengkap, Fang Heng bergumam, ini seharusnya cukup. Pintu gudang terbuka lagi saat matahari terbenam. Fang Heng menjulurkan kepalanya dari kursi penumpang depan dan menyapa Osborn. Aku akan keluar untuk memuat beberapa barang. Kau tahu maksudku. Apakah kamu butuh bantuan? Petik 2. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri. Osborn mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. Cepat kembali. Jaga dirimu. Satu demi satu truk melaju keluar dari gudang. Tidak jauh dari situ, Cheng Ya dan yang lainnya yang mengawasi Fang Heng segera bereaksi. Lihat, itu Fang Heng. Dia keluar. Dia ada di truk besar itu. Wei Chun dengan hati-hati menghitungnya satu per satu. Totalnya ada 17 truk besar. Apa isi belakang truk itu? Kenapa kelihatan berat sekali? Cheng Ya juga mengerutkan kening. Dia juga memperhatikan ada kotak-kotak besar di belakang truk. Aneh, bukankah Fang Heng seharusnya mengangkut bahan-bahan yang disimpan sementara di kamp ksatria kegelapan ke pasukan pemulung? Melihatnya sekarang, apakah dia bersiap untuk mengirim bahan-bahan itu kembali? Cheng Ya sangat bingung. Dia punya firasat kuat bahwa Fang Heng pasti sedang merencanakan sesuatu lagi. Apakah kamu ingin mengikutinya dan melihatnya? Biarkan saja. Segera beritahu atasan. 407. Penyergapan. Di jalan utama menuju perkemahan Dark Knights, pemimpin Serikat Leveway Gaming Guild, Tian Zhen, telah berkumpul bersama ratusan pemain elit dari berbagai perusahaan game. Mereka telah menunggu lebih dari setengah jam. Niu Xia agak cemas karena menunggu. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kenapa belum ada yang datang? Apakah beritanya bisa dipercaya? Tidak seorang pun menjawabnya dan suasananya agak canggung. Setelah beberapa lama, Wakil Ketua Guild Holy Paladin Gaming Guild terbatuk pelan. Bisakah kau menjelaskan situasinya secara detail? Itu juga akan membantu kita mempersiapkan diri secara mental dengan lebih baik. Penyergapan itu adalah operasi darurat yang telah diatur Tian Zhen di menit-menit terakhir. Para pemain serikat game lainnya yang berpartisipasi hanya tahu bahwa penyergapan itu ditujukan kepada Fang Heng. Hanya dengan sepatah kata dari Tian Zhen, mereka telah memimpin sebuah tim ke sini. Pertempuran siang itu berakhir dengan kekalahan telak. Namun, saat itu, Leveway Gaming Guild dibiarkan sendiri untuk melawan pasukan pemulung demi mengulur waktu bagi semua orang. Mereka telah mendapatkan kepercayaan para pemain. Ya, informasinya benar-benar dapat diandalkan. Meskipun tidak peduli dengan Niu Xia, Tao Yuanlei memberikan jawaban sementara pemain lain juga ikut bersuara. Teman masa kecilku yang membocorkannya kepadaku. Dia bekerja di federasi. Semua orang tercerahkan. Informasi yang mereka terima dari federasi seharusnya benar. Informasi yang kami terima menunjukkan bahwa terakhir kali, Fang Heng sangat membantu federasi di distrik 5. Sebagai imbalannya, federasi memberikan Fang Heng sejumlah besar bahan obat kemarin. Berdasarkan informasi lain, kami yakin Fang Heng menggunakan metode khusus untuk membuat ramuan yang disebut ramuan Panglima Perang dalam waktu singkat menggunakan bahan-bahan tersebut. Berdasarkan apa yang kami lihat hari itu, ramuan Panglima Perang dapat meningkatkan kekuatan tempur pasukan pemulung dalam waktu singkat hingga tingkat yang mengerikan. Tian Zhen melanjutkan penjelasannya dengan tenang, saat ini, sebagian besar bahan yang digunakan untuk membuat ramuan Panglima Perang belum dikirim kembali ke pasukan pemulung. Kemungkinan besar Fang Heng akan membawa orang-orangnya sendiri untuk mengangkut bahan-bahan tersebut. Leveway Gaming Guild telah menderita kerugian besar. Ia sangat membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan moral mereka. Jika kita beruntung, kita bisa langsung menyingkirkan Fang Heng. Bahkan jika kita kurang beruntung dan membiarkannya lolos, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memutus pasokan bahan obat pasukan pemulung dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Jadi begitu. Petik 2. Para pemain yang hadir semuanya adalah elit distrik 7. Setelah penjelasan singkat Tian Zhen, mereka semua mengerti. Perhatian. Di sana, melihat ke arah yang ditunjuk Tao Yuanlei, para pemain melihat cahaya muncul di jalan di kejauhan.
Itu lampu depan kendaraan. Mereka datang. Petik 2. Seorang pemain mengangkat teropongnya dan melihat ke kejauhan. Ia berbisik, totalnya ada lebih dari 10 truk. Dikonfirmasi dari pasukan pemulung. Truk-truk itu melaju pelan di jalan kecil, menuju ke arah di mana para pemain serikat sedang menyergap. Target terkonfirmasi. Target terkonfirmasi. Truk itu bermuatan berat, diperkirakan mengangkut sejumlah besar bahan baku. Petik 2. Mengapa bahan-bahannya harus banyak? Bagaimana dengan jumlah musuh? Jangan panik, kata Tianzhen dengan suara berat, dengarkan perintahku. Tim pembongkaran, bersiap. Mereka menyaksikan truk-truk melaju melewati mereka satu persatu di jalan utama. Tianzhen berteriak, lakukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia mengatakan itu, tanah di bawah kakinya bergetar. Bom yang dikubur di tengah jalan telah diledakkan. Beberapa truk yang berada di tengah ledakan dikelilingi bola api, menyebabkan ledakan susulan. Para pengemudi truk yang datang dari belakang buru-buru menginjak rem, tetapi tidak sempat menghindar. Truk-truk yang kelebihan muatan itu tidak dapat berhenti sama sekali sehingga saling bertabrakan dan mengakibatkan serangkaian tabrakan. Untuk sesaat, pandangan para pemain terhalang oleh kabut hitam tebal yang tercipta akibat ledakan di depan mereka. Serang, teriak Tianzhen. Memanfaatkan kelemahan musuh, Tianzhen memimpin kelompok kecil pemain untuk melancarkan serangan mendadak. Saat setiap pemain elit menyerang ke depan, mereka menggunakan senapan mesin ringan mereka untuk menembaki truk-truk secara membabi buta. Pertarungan dengan pasukan pemulung di pagi hari masih terbayang jelas dalam ingatan mereka. Setelah diperkuat oleh ramuan panglima perang, pertahanan fisik para anggota pasukan pemulung menjadi sangat kuat. Mereka semua tidak takut mati. Jika satu atau dua tembakan tidak berhasil membunuh mereka, lebih aman untuk menembakkan beberapa tembakan lagi. Setelah terus-menerus melepaskan tembakan, para pemain bergegas ke jarak lebih dari 10 meter dari truk. Tidak ada penjaga yang membalas tembakan. Tianzhen samar-samar merasa ada yang tidak beres. Langit sangat gelap di malam hari. Di bawah cahaya api, Tianzhen samar-samar dapat melihat beberapa bayangan hitam tinggi di tengah kabut hitam tebal. Berhenti. Tianzhen memperlambat langkahnya dan memberi isyarat kepada para pemain untuk berhenti menyerang. Saat tembakan berhenti, beberapa bayangan yang bergoyang keluar dari api yang menyala, menampakkan wujud mereka yang sebenarnya. Tiran, kenapa mereka ada di sini? Para wujud tiran masih terbakar api. Mereka maju ke depan, menepuk-nepuk api di tubuh mereka sambil berjalan menuju para pemain. Pupil mata Tianzhen langsung membesar beberapa kali lipat, dan keringat dingin tak kuasa menahan diri muncul di dahinya. 1, 2, 3. Total ada 5 wujud Tyrant yang keluar dari api. Tianzhen tak pernah menyangka mereka akan benar-benar bertemu dengan wujud tiran dalam operasi malam itu. Apakah Fang Heng mengendalikan mereka dari belakang? Tapi dari mana mereka berasal? Ledakan. Peluncur roket menghantam sosok Tyrant. Para wujud Tyrant yang terkena serangan langsung terpental. Saat mereka jatuh ke tanah, tanaman merambat halus langsung melilit tubuh mereka. Luka-luka yang mereka terima sembuh dengan sangat cepat. Mundur, tembak. Jangan biarkan mereka mendekat. Para pemain yang hadir semuanya adalah elit dari berbagai guild besar. Mendengar perintah itu, mereka mengangkat senjata dan menembaki para Tyrant. Namun, detik berikutnya, Tianzhen mendengar suara lembut dari samping. Suara ini, ada yang tidak beres. Langit sangat gelap. Meskipun api dapat memberikan jarak pandang tertentu, mustahil untuk melihat dengan jelas. Tianzhen merasakan adanya bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari lubuk hatinya. Suara itu makin keras dan dekat. Sesuatu sedang mendekati mereka dengan cepat. Dan jumlahnya cukup banyak. Pasti ada sesuatu yang salah dalam suaranya. Tianzhen berteriak, flashbang. Cepat. Beberapa granat-granat dilemparkan ke medan perang dari samping. Cahaya biru yang menyilaukan bersinar, menerangi sekelilingnya. Tianzhen menahan rasa sakit yang menusuk di matanya dan melihat sekelilingnya. Dengan bantuan cahaya dari flashbang, Tianzhen akhirnya dapat melihat keadaan sekelilingnya dengan jelas. Berdiri di tempat, dia membelalakan matanya, merasakan keterkejutan yang dalam. Itu adalah tiran, dan jumlah mereka jauh lebih dari 5. Ternyata mereka semua tersembunyi di trailer di belakang truk.
Total hampir 20 Tyrant turun dari trailer di belakang truk, dan mereka bergerak ke arah para pemain dengan langkah besar. Yang lebih mengerikan lagi adalah masih ada sekelompok besar liker merah. Terpengaruh oleh gelombang suara frekuensi tinggi dari ledakan granat kejut, para liker membeku di tempat. Setidaknya ada 100 orang. Bagaimana ini bisa terjadi? 408, rumor. Cahaya yang menyilaukan itu perlahan meredup, dan para liker masih dalam keadaan pusing. Berkat cahaya itu, para pemain dapat dengan jelas melihat banyaknya liker yang mengelilingi mereka. Untuk sesaat, mereka sangat terkejut dan ketakutan. Bukankah pertempuran ini penyergapan? Bukankah mereka bersiap untuk mengejutkan Fang Heng? Para pemain bertanya-tanya apakah mereka malah disergap oleh Fang Heng. Tao Yunlei juga tercengang. Ia menatap tim zombie di depannya dengan tak percaya, pikirannya kosong. Dia adalah mata-mata yang ditanam oleh federasi di berbagai serikat game besar. Menurut intelijen, Fang Heng telah meninggalkan kota Edge Creek dengan lebih dari 10 truk penuh kotak, dan ada kemungkinan besar dia akan menuju ke perkemahan Dark Knights. Dia tidak pernah menduga kota-kota besar itu ternyata berisi para tiran. Cepat, mundur, teriak Tianzhen, memanfaatkan keadaan para liker yang masih linglung. Sekarang, dia tidak peduli apakah Fang Heng ada di truk atau tidak. Mereka telah ditipu, dan musuh sudah pasti datang dengan persiapan. Rentetan peluru menghujani para Tyrant dan liker. Selain peluru kaliber besar yang mampu menghentikan langkah kaki para Tyrant, peluru-peluru lainnya tidak dapat melukai para Tyrant. Peluru-peluru tersebut langsung terhalang oleh tanaman merambat di bawah kulit para Tyrant. Sementara itu, para liker juga telah menerima beberapa bonus atribut Fang Heng. HP mereka jauh lebih tinggi daripada mayat zombie biasa. Saat ini, bertahan hidup lebih penting. Para pemain bertarung sambil mundur. Mereka melemparkan granat kejut demi granat kejut ke arah tim zombie, berusaha sekuat tenaga untuk menunda kedatangan tim zombie. Karena sebagian besar pemain merupakan elit dari berbagai serikat game, situasinya relatif tidak kacau. Petunjuk, truk yang Anda sewa rusak. Poin reputasi Anda di pasukan pemulung telah dikurangi. Sebagian poin kontribusi pasukan pemulung Anda akan dikurangi. Petunjuk, poin reputasi Anda di pasukan pemulung telah sedikit berkurang. Tidak jauh dari situ, Fang Heng keluar dari kursi penumpang. Dengan bantuan kemampuan penglihatan malam Vampire Bloodline, dia menyapu pandangannya ke seluruh medan perang dan segera melihat wajah yang dikenalnya di antara para pemain yang mundur. Dia adalah Niuxia dari Persekutuan Negara Naga. Wajah Fang Heng sedikit muram. Sungguh hina melancarkan serangan diam-diam. Dia tidak merasa sakit hati karena kehilangan poin reputasi dan poin kontribusinya. Hanya saja, penyergapan itu telah menyebabkan dia kehilangan hampir sepertiga truknya. Dengan cara itu, kecepatan pengangkutan bahan obat akan terpaksa berkurang sedikit. Mereka harus membayar harganya. Fang Heng sangat kesal. Dengan lambaian tangannya, ia mengendalikan para liker untuk menerkam ke depan. Pekik, pekik, pekik. Setelah tertegun, para liker merah dengan cepat mengepung para pemain dari segala arah. Pengaruh ledakan granat kejut terhadap kaum liker menjadi semakin terbatas. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ketika Niuxia melihat ruang untuk mundur semakin mengecil, dia tak dapat menahan diri untuk berteriak, "Semuanya, menyebar dan larilah sejauh yang kalian bisa." Setelah berkata demikian, tanpa menunggu tanggapan yang lain, Niuxia memimpin anggota kelompoknya untuk melarikan diri dari samping. Para pemain lainnya mengumpat dalam hati. Mereka dipenuhi rasa jijik karena Niuxia yang pertama kali bergegas melarikan diri. Namun, mereka juga tahu dengan jelas bahwa apa yang dikatakan Niuxia adalah metode terbaik saat ini. Mereka tidak memiliki senjata berat yang dapat membunuh para Tyrant. Jika situasi ini berlarut-larut, hanya kematian yang menanti mereka. Melihat Niuxia yang memimpin pelarian, guild pemain lain pun berhamburan dan melarikan diri. Mereka pun segera menghilang di kegelapan malam. Apakah dia kabur? Fang Heng menggertakkan giginya. Ia merasa tidak puas. Ia tidak bisa membagi kendalinya ke terlalu banyak kelompok liker, jadi ia membagi mereka menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengejar tim pemain Niuxia, sementara kelompok lainnya mencari kesempatan untuk membunuh. Petunjuk, klon zombie Anda, liker, telah menerima kerusakan fatal. Petunjuk, klon zombie Anda, liker, telah menggunakan keterampilan untuk menghindari serangan musuh.
Petunjuk, klon zombie Anda, Licker, telah membunuh seorang pemain. Petunjuk, klon zombie Anda, Licker, telah mati. Serangkaian petunjuk permainan disegarkan di hadapannya. Tanpa dapat melihat situasi secara langsung, Fang Heng tidak mampu mengendalikan para Licker sepenuhnya, jadi ia hanya dapat memberi mereka perintah sederhana untuk mengejar target. Para Licker yang mengejar target dengan cepat dibunuh satu persatu. Menyadari bahwa angka kematian para Licker meningkat, Fang Heng mengerti bahwa para pemain menggunakan taktik untuk mengalahkan mereka satu persatu. Fang Heng tidak punya pilihan selain memanggil kembali semuanya. Lebih dari 10 menit kemudian, tim zombie telah berkumpul kembali sepenuhnya. Setelah satu pertempuran, hanya sekitar sepertiga pemain yang tereliminasi. Melihat NPC pasukan pemulung yang sedang membersihkan kekacauan, Fang Heng bergumam pelan, sepertinya ada masalah. Niu Xia telah menanam bom di tengah jalan sebelumnya. Itu jelas merupakan penyergapan yang direncanakan, dan dia tahu rute perjalanan Fang Heng. Siapa yang membocorkan lokasiku? Fang Heng merenung. Hanya sedikit orang dalam permainan itu yang tahu bahwa ia mengumpulkan bahan-bahan dari Dark Knights. Cheng Ya, Fang Heng perlahan menarik pandangannya dari kegelapan. Untungnya, anggota pasukan pemulung tidak mengalami banyak kerusakan pada gelombang pertempuran sebelumnya. Anggota pasukan tingkat rendah yang terluka dalam ledakan tersebut meminum beberapa teguk ramuan panglima perang dan segera pulih. Setelah mengatur ulang tim, anggota pasukan pemulung mulai memindahkan kotak-kotak yang dimuat di trailer di belakang truk satu persatu. Semua kotak diisi dengan komponen kereta. Tak lama kemudian, pembangunan kereta pun selesai. Lebih dari 30 wujud Tyrant menarik kereta besar itu menyusuri jalan setapak menuju lereng gunung, dikawal oleh para Licker. Rencana awal Fang Heng adalah membawa para tiran ke lereng gunung untuk membawa barang-barang, tetapi siapa sangka mereka akan diserang di jalan. Mereka hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Di luar perkemahan Dark Knights, Ai Lei diam-diam melihat ke arah sekelompok wujud Tyrant yang tengah menarik kereta dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Jadi penelitian tentang zombie di Distrik 8 sudah sampai tahap ini, ya, Fang Heng. Belum terlalu maju. Kami masih menghabiskan banyak uang untuk penelitian, kata Fang Heng dengan rendah hati. Baiklah. Petik 2. Ketika para Dark Knight Elite memuat kembali bahan-bahan ke dalam kereta, Ai Lei mengambil kesempatan untuk menarik Fang Heng ke samping dan bertanya dengan suara rendah, Fang Heng, apakah kamu kenal Hu Xuanxuan? Siapa itu? Aku belum pernah dengar namanya. Itu aneh. Ada apa? Petik 2. Hu Xuanxuan adalah anggota senior Dark Knights. Dia terus bertanya tentangmu. Dia pikir pergerakan pasukan pemulung akhir-akhir ini ada hubungannya denganmu. Fang Heng sedikit mengernyit. Hu Xuanxuan mungkin seorang pemain. Selain Hu Xuanxuan, banyak orang di Dark Knights berpikir ada yang salah denganmu. Sekarang, bahkan para petinggi Dark Knights pun meragukanmu. Petunjuk, dipengaruhi oleh faktor pemain khusus. Poin reputasi Anda di Dark Knights telah berkurang. Petunjuk, dipengaruhi oleh faktor pemain khusus. Persahabatanmu dengan Dark Knights telah menurun. Hati Fang Heng kembali mencelos. Ia segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan itu sangat salah. Bab 408, Rumor. Penerjemah, Nyoy Bo Studio. Editor, Nyoy Bo Studio. Cahaya yang menyilaukan itu perlahan meredup, dan para Licker masih dalam keadaan pusing. Berkat cahaya itu, para pemain dapat dengan jelas melihat banyaknya Licker yang mengelilingi mereka. Untuk sesaat, mereka sangat terkejut dan ketakutan. Bukankah pertempuran ini penyergapan? Bukankah mereka bersiap untuk mengejutkan Fang Heng? Para pemain bertanya-tanya apakah mereka malah disergap oleh Fang Heng. Tao Yunlei juga tercengang. Ia menatap tim zombie di depannya dengan tak percaya, pikirannya kosong. Dia adalah mata-mata yang ditanam oleh federasi di berbagai serikat game besar. Menurut intelijen, Fang Heng telah meninggalkan kota Edge Creek dengan lebih dari 10 truk penuh kotak, dan ada kemungkinan besar dia akan menuju ke perkemahan Dark Knights. Dia tidak pernah menduga kota-kota besar itu ternyata berisi para tiran. Cepat, mundur, teriak Tianzhen, memanfaatkan keadaan para Licker yang masih linglung. Sekarang, dia tidak peduli apakah Fang Heng ada di truk atau tidak. Mereka telah ditipu, dan musuh sudah pasti datang dengan persiapan. Rentetan peluru menghujani para Tyrant dan Licker.
Selain peluru kaliber besar yang mampu menghentikan langkah kaki para Tyrant, peluru-peluru lainnya tidak dapat melukai para Tyrant. Peluru-peluru tersebut langsung terhalang oleh tanaman merambat di bawah kulit para Tyrant. Sementara itu, para Liker juga telah menerima beberapa bonus atribut Fang Heng. HP mereka jauh lebih tinggi daripada mayat zombie biasa. Saat ini, bertahan hidup lebih penting. Para pemain bertarung sambil mundur. Mereka melemparkan granat kejut demi granat kejut ke arah tim zombie, berusaha sekuat tenaga untuk menunda kedatangan tim zombie. Karena sebagian besar pemain merupakan elit dari berbagai serikat game, situasinya relatif tidak kacau. Petunjuk, truk yang Anda sewa rusak. Poin reputasi Anda di pasukan pemulung telah dikurangi. Sebagian poin kontribusi pasukan pemulung Anda akan dikurangi. Petunjuk, poin reputasi Anda di pasukan pemulung telah sedikit berkurang. Tidak jauh dari situ, Fang Heng keluar dari kursi penumpang. Dengan bantuan kemampuan penglihatan malam Vampire Bloodline, dia menyapu pandangannya ke seluruh medan perang dan segera melihat wajah yang dikenalnya di antara para pemain yang mundur. Dia adalah Niu Xia dari Persekutuan Negara Naga. Wajah Fang Heng sedikit muram. Sungguh hina melancarkan serangan diam-diam. Dia tidak merasa sakit hati karena kehilangan poin reputasi dan poin kontribusinya. Hanya saja, penyergapan itu telah menyebabkan dia kehilangan hampir sepertiga truknya. Dengan cara itu, kecepatan pengangkutan bahan obat akan terpaksa berkurang sedikit. Mereka harus membayar harganya. Fang Heng sangat kesal. Dengan lambaian tangannya, ia mengendalikan para Liker untuk menerkam ke depan. Pekik, pekik, pekik. Setelah tertegun, para Liker merah dengan cepat mengepung para pemain dari segala arah. Pengaruh ledakan granat kejut terhadap kaum Liker menjadi semakin terbatas. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ketika Niu Xia melihat ruang untuk mundur semakin mengecil, dia tak dapat menahan diri untuk berteriak, "Semuanya, menyebar dan larilah sejauh yang kalian bisa." Setelah berkata demikian, tanpa menunggu tanggapan yang lain, Niu Xia memimpin anggota kelompoknya untuk melarikan diri dari samping. Para pemain lainnya mengumpat dalam hati. Mereka dipenuhi rasa jijik karena Niu Xia yang pertama kali bergegas melarikan diri. Namun, mereka juga tahu dengan jelas bahwa apa yang dikatakan Niu Xia adalah metode terbaik saat ini. Mereka tidak memiliki senjata berat yang dapat membunuh para Tyrant. Jika situasi ini berlarut-larut, hanya kematian yang menanti mereka. Melihat Niu Xia yang memimpin pelarian, guild pemain lain pun berhamburan dan melarikan diri. Mereka pun segera menghilang di kegelapan malam. Apakah dia kabur? Fang Heng menggertakkan giginya. Ia merasa tidak puas. Ia tidak bisa membagi kendalinya ke terlalu banyak kelompok Liker, jadi ia membagi mereka menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengejar tim pemain Niu Xia, sementara kelompok lainnya mencari kesempatan untuk membunuh. Petunjuk, klon zombie Anda, Liker, telah menerima kerusakan fatal. Petunjuk, klon zombie Anda, Liker, telah menggunakan keterampilan untuk menghindari serangan musuh. Petunjuk, klon zombie Anda, Liker, telah membunuh seorang pemain. Petunjuk, klon zombie Anda, Liker, telah mati. Serangkaian petunjuk permainan disegarkan di hadapannya. Tanpa dapat melihat situasi secara langsung, Fang Heng tidak mampu mengendalikan para Liker sepenuhnya, jadi ia hanya dapat memberi mereka perintah sederhana untuk mengejar target. Para Liker yang mengejar target dengan cepat dibunuh satu persatu. Menyadari bahwa angka kematian para Liker meningkat, Fang Heng mengerti bahwa para pemain menggunakan taktik untuk mengalahkan mereka satu persatu. Fang Heng tidak punya pilihan selain memanggil kembali semuanya. Lebih dari 10 menit kemudian, tim zombie telah berkumpul kembali sepenuhnya. Setelah satu pertempuran, hanya sekitar sepertiga pemain yang tereliminasi. Melihat NPC pasukan pemulung yang sedang membersihkan kekacauan, Fang Heng bergumam pelan, sepertinya ada masalah. Niu Xia telah menanam bom di tengah jalan sebelumnya. Itu jelas merupakan penyergapan yang direncanakan, dan dia tahu rute perjalanan Fang Heng. Siapa yang membocorkan lokasiku? Fang Heng merenung. Hanya sedikit orang dalam permainan itu yang tahu bahwa ia mengumpulkan bahan-bahan dari Dark Knights. Cheng Ya. Fang Heng perlahan menarik pandangannya dari kegelapan. Untungnya, anggota pasukan pemulung tidak mengalami banyak kerusakan pada gelombang pertempuran sebelumnya. Anggota pasukan tingkat rendah yang terluka dalam ledakan tersebut meminum beberapa teguk ramuan panglima perang dan segera pulih.
Setelah mengatur ulang tim, anggota pasukan pemulung mulai memindahkan kotak-kotak yang dimuat di trailer di belakang truk satu persatu. Semua kotak diisi dengan komponen kereta. Tak lama kemudian, pembangunan kereta pun selesai. Lebih dari 30 wujud Tyrant menarik kereta besar itu menyusuri jalan setapak menuju lereng gunung, dikawal oleh para liker. Rencana awal Fang Heng adalah membawa para tiran ke lereng gunung untuk membawa barang-barang, tetapi siapa sangka mereka akan diserang di jalan. Mereka hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Di luar perkemahan Dark Knights, Ai Lei diam-diam melihat ke arah sekelompok wujud Tyrant yang tengah menarik kereta dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Jadi penelitian tentang zombie di Distrik 8 sudah sampai tahap ini, ya, Fang Heng. Belum terlalu maju. Kami masih menghabiskan banyak uang untuk penelitian, kata Fang Heng dengan rendah hati. Baiklah. Petik 2. Ketika para Dark Knight Elite memuat kembali bahan-bahan ke dalam kereta, Ai Lei mengambil kesempatan untuk menarik Fang Heng ke samping dan bertanya dengan suara rendah, Fang Heng, apakah kamu kenal Hu Xuanxuan? Siapa itu? Aku belum pernah dengar namanya. Itu aneh. Ada apa? Petik 2. Hu Xuanxuan adalah anggota senior Dark Knights. Dia terus bertanya tentangmu. Dia pikir pergerakan pasukan pemulung akhir-akhir ini ada hubungannya denganmu. Fang Heng sedikit mengernyit. Hu Xuanxuan mungkin seorang pemain. Selain Hu Xuanxuan, banyak orang di Dark Knights berpikir ada yang salah denganmu. Sekarang, bahkan para petinggi Dark Knights pun meragukanmu. Petunjuk, dipengaruhi oleh faktor pemain khusus. Poin reputasi Anda di Dark Knights telah berkurang. Petunjuk, dipengaruhi oleh faktor pemain khusus. Persahabatanmu dengan Dark Knights telah menurun. Hati Fang Heng kembali mencelos. Ia segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan itu sangat salah. 409, Dilema. Melihat sedikit perubahan pada ekspresi Fang Heng, Ai Lei berkata dengan suara rendah, Fang Heng, apakah kamu secara tidak sengaja menyinggung seseorang? Fang Heng mengangguk, berpikir bahwa dia telah menyinggung banyak orang. Ya, benar. Jika sebelumnya dia hanya punya beberapa tebakan saat disergap, maka Fang Heng segera mengonfirmasinya. Baik saat awal persediaan bahan obatnya dipotong, saat tim transportasinya di kaki gunung diserang, atau saat persahabatannya dengan Dark Knights mulai meredup, hanya ada satu tersangka yang muncul di benaknya. Itu Federasi. Mereka juga diam-diam campur tangan. Fang Heng awalnya merasa hubungannya dengan Federasi cukup baik. Selain itu, Federasi selalu mengumumkan kepada publik bahwa mereka menyambut semua serikat game besar untuk berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan, sehingga Fang Heng tidak berpikir bahwa Federasi sedang melakukan sesuatu di balik layar. Si tua hitam benar tentang Federasi yang sering menggunakan trik curang. Mereka benar-benar tak tahu malu. Rentetan pikiran memenuhi benak Fang Heng. Bagaimanapun, dengan alur cerita utamanya yang begitu menarik, sungguh mengherankan jika Federasi mau mundur begitu saja. Setelah ditipu, Fang Heng malah merasakan semangat juangnya melonjak. Akan tetapi, karena Federasi jelas-jelas telah mengambil tindakan terhadapnya, dia harus menyingkirkan Cheng Ya dan dua mata-mata lainnya. Apa yang sedang kau pikirkan, kakak? Ai Lei menepuk bahu Fang Heng. Jangan takut, aku di pihakmu. Kalau ada kabar, aku akan segera memberitahumu. Terima kasih. Petik 2. Fang Heng terus fokus pada alur cerita utama. Dengan kereta dan bentuk Tyrant, jauh lebih mudah untuk memindahkan bahan-bahan obat. Para tiran berulang kali mondar-mandir di lereng gunung untuk memindahkan kotak-kotak berisi bahan-bahan obat kembali ke kaki gunung. Bahan-bahan obat dari pasukan pemulung di kaki gunung kemudian diangkut kembali ke markas dengan truk-truk besar. Awalnya, Fang Heng optimis bahwa ia akan dapat menyelesaikan pengangkutan bahan obat dalam satu malam. Sayangnya, ia kehilangan 5 truk besar dalam penyergapan sebelumnya, sehingga efisiensi transportasi sangat berkurang. Ia memperkirakan bahwa ia mungkin tidak dapat menyelesaikannya dalam satu malam. Fang Heng menoleh dan bertanya, Ai Lei, apakah kamu masih punya truk besar di sini? Bagaimana kalau meminjamkanku lebih banyak? Larut malam, markas Distrik 7 Zombie Apokalipse terang benderang. Mereka telah gagal. Kou Huai mengamati laporan situasi yang disampaikan Tao Yunlei. Tim zombie, ratusan liker, lebih dari 20 Tyrant. Itu bukan tim zombie biasa,
melainkan tim zombie yang ditingkatkan secara khusus dengan kekuatan tempur yang melampaui rekan-rekan biasa mereka. Tim kecil pemain yang dibentuk oleh guild-guild game besar di Distrik 7 kurang lebih tidak mampu membalas dan langsung tumbang pada sentuhan pertama. Melihat kalimat-kalimat dalam laporan itu, Kou Huai merasa hatinya perlahan tenggelam. Operasi penembak jitu itu direncanakannya dari balik layar. Bukan saja tidak berhasil, tetapi juga menyebabkan hilangnya banyak pemain elit dari serikat permainan utama di Distrik 7. Kou Huai mengepalkan tinjunya pelan. Semakin dia mengetahui kekuatan Fang Heng, semakin gelisah perasaannya. Berdasarkan kekuatan Fang Heng saat ini, akan sulit bagi pemain dari serikat permainan Distrik 7 untuk melawannya. Kou Huai terus mengetuk meja dengan jari-jarinya, menghasilkan suara berirama. Penjaga, Ah Chen, berdiri di samping karena ketakutan. Dia tahu bahwa mengetuk-ngetukkan jari adalah kebiasaan Kou Huai. Setiap kali Kou Huai membuat keputusan penting, dia akan membuat langkah kecil. Setelah beberapa saat, ketukan itu berhenti. Ah Chen. Ya, petik 2. Pemain Distrik 7 Zombie Apokalipse, Fang Heng, telah melanggar peraturan federasi dan bergabung dengan pasukan pemulung dalam permainan. Kou Huai berpikir sejenak dan melanjutkan, saya harap Fang Heng dapat segera mundur dari pasukan pemulung. Federasi akan mempertimbangkan kontribusi Fang Heng dalam melawan organisasi anti-federal saat memberikan hukuman. Itulah intinya, minta seseorang untuk menyusun pernyataan dan mengirimkannya. Ya, petik 2. Kou Huai menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, Fang Heng baru saja memasuki Distrik 7, dan pijakannya masih lemah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Distrik 7 Federasi telah memperoleh lebih dari 90% kendali atas Dark Knights. Setelah pernyataan itu dikeluarkan, Fang Heng punya dua pilihan. Pertama, dia dapat memilih untuk mundur dari pasukan pemulung. Dengan begitu, alur cerita utama Fang Heng akan terhenti. Dengan mengandalkan posisinya yang kuat di Dark Knights, Kou Huai yakin ia bisa sepenuhnya mengisolasi Fang Heng dari alur cerita utama. Sekalipun Fang Heng memilih untuk tidak mundur, itu tidak masalah. Dengan cara itu, Distrik 7 Federasi akan memiliki alasan yang sah untuk mengambil tindakan terhadap Fang Heng. Membawa truk pertama yang penuh dengan bahan-bahan obat kembali ke alun-alun pusat kota Edge Creek, Fang Heng memperhatikan bahwa pasukan yang dipimpin oleh Roche telah kembali dengan kemenangan penuh. Pada siang hari, Roche tidak hanya menghajar anggota Leveway Gaming Guild, tetapi ia juga menghancurkan 3 tempat perlindungan korban secara berturut-turut. Saat ini, Roche berada di alun-alun dan memberi instruksi kepada anggota tentara untuk mengatur bahan-bahan yang telah mereka jarah dari luar. Banyak anggota pasukan pemulung yang terluka tergeletak di alun-alun. Mereka mengandalkan ramuan Panglima Perang untuk mengisi kembali stamina dan pulih dari cedera mereka. Hahaha, Fang Heng, akhirnya aku menemukanmu. Ramuanmu memang luar biasa. Kita berhasil bangkit dengan indah hari ini. Roche melihat Fang Heng dari kejauhan dan melambaikan tangan padanya. Kemenangan hari itu membuat Roche sangat bahagia. Banyak penyintas telah berkumpul di tempat penampungan akhir-akhir ini, dan mereka dilengkapi dengan senapan otomatis. Mereka pikir mereka bisa menghentikan pasukan pemulung dengan besi tua itu. Haha, banyak sampah. Besok pagi, kita akan melancarkan serangan mendadak lagi. Kita akan menghancurkan semua tempat penampungan yang tersisa dan merampas semua material mereka. Seru Roche dengan galak. Kalian bisa tinggal di sini dan membuat ramuan dengan tenang. Serahkan sisanya padaku. Sambil berbicara, Roche berjalan mendekat dengan antusias, berkata dengan suara rendah, Fang Heng, aku tahu si Osborn itu akan membagikan ramuan Panglima Perang yang baru dibuat ke beberapa daerah sekitar besok pagi. Kalau sudah waktunya, kamu hati-hati dan siapkan beberapa kotak ramuan berkualitas tinggi untukku. Tidak masalah. Petik 2. Petunjuk, peringkat kesukaan Anda terhadap Roche telah meningkat secara signifikan. Petunjuk, poin reputasi Anda di pasukan pemulung telah meningkat. Poin reputasiku di Dark Knights memang menurun, tapi poin reputasiku di Scavenger Army meningkat. Para mata-mata mulai beraksi. Fang Heng merasa lelah. Dia melihat sekeliling alun-alun. Cheng Ya dan 2 pemain federasi lainnya masih berada di sudut alun-alun, berjaga-jaga. Ketiganya menyadari tatapan Fang Heng dan menundukkan kepala pada saat yang sama. Setelah merenung sejenak, Fang Heng mengangguk dan berkata, Oh ya, Roche,
ada sedikit masalah dengan produksi ramuannya. Aku ingin meminjam beberapa orang dari tentara untuk membantuku. Tentu saja, aku memberimu lampu hijau. Siapapun orangnya, kau bisa langsung meminta bantuan mereka. Roche tidak peduli sama sekali. Asal dia bisa memperoleh bukan hanya sedikit, melainkan sejumlah besar ramuan panglima perang berkualitas tinggi, dia rela membiarkan Fang Heng memobilisasi puluhan anggota. Terima kasih banyak. Fang Heng tersenyum. Sekarang, bagaimana aku harus mempermainkan Cheng Ya dan dua bajingan federasi lainnya sampai mati? Dengan menyuruh mereka memilah bahan-bahan obat untuk membuat ramuan selama sehari. Tidak, mereka mungkin akan membocorkan formula ramuannya. Meminta mereka memindahkan kayu gelondongan di hutan seharian penuh. Atau mungkin meminta mereka mengumpulkan intelijen militer tentang federasi. Atau, haruskah aku menyuruh mereka menyerbu dan menyerang tempat perlindungan pemain biasa? Tepat ketika Fang Heng sedang berjuang untuk melampiaskan amarahnya, petunjuk permainan dengan cepat muncul kembali di retinanya. Petunjuk, Anda telah menerima pesan penting dari kabin game. Isi pesan, sesuatu yang besar telah terjadi. Ya Tuhan, ketika Anda punya waktu, cepatlah dan offline untuk membahasnya. Melihat petunjuk permainan, Fang Heng mengerutkan kening. Ia kembali ke gudang pembuatan ramuan dan offline. 410, penanggulangan. Kau ingin aku menyerahkan diri. Mundur secara sukarela dari pasukan pemulung. Kalau tidak, aku mungkin akan dimasukkan ke dalam daftar orang berbahaya di federasi dan bahkan berisiko menjadi buronan federasi. Mendengarkan penjelasan Mo Jiawei, Fang Heng merasa geli. Ia berpikir, mereka gagal membunuhku secara diam-diam, jadi sekarang mereka mencoba melakukannya di depan umum. Ya Tuhan, jangan tertawa. Kita harus segera memikirkan caranya. Federasi Distrik 7 sangat kuat di dalam game. Tidak bijaksana melawan mereka secara langsung. Lagi pula, begitu Distrik 7 benar-benar mengeluarkan surat perintah penangkapan untukmu, tim inspeksi federasi di dunia nyata mungkin akan datang dan membawamu pergi dengan paksa. Mo Jiawei sangat cemas. Ia mencoba mencari ide. Kenapa kau tidak setuju untuk mundur dari pasukan pemulung di permukaan saja, tapi bertindak sesukamu di dunia nyata? Dengan kata lain, alih-alih melawan mereka secara langsung, kau bisa melawan mereka di balik layar. Ini menyangkut alur cerita utama Distrik 7. Tak diragukan lagi federasi akan bersaing dengan kita. Jika kita mundur di langkah ini, kita harus mundur berkali-kali. Kecuali aku mundur dari kompetisi untuk alur cerita utama server 7, federasi tidak akan membiarkanku lolos. Fang Heng memikirkannya dengan serius, lalu melanjutkan, kita memang bisa mencoba menghindari menentang mereka secara terang-terangan. Hanya saja, tipu daya untuk patuh di permukaan akan terlalu mudah terlihat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tunda saja beberapa hari dan lihat apa langkahnya selanjutnya. Tapi, kita harus hati-hati dengan penjara server 8. Fang Heng merasa tidak punya waktu untuk mengurus server 8. Ia berpikir sejenak dan melanjutkan, secara nominal, server 8 akan dialihkan ke industri berat Sungai Utara agar federasi tidak mencari alasan untuk menimbulkan masalah bagi Distrik 8. Mo Jiawei mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan meminta seseorang untuk merilis berita dan mengumumkan bahwa North River Heavy Industry untuk sementara akan menarik diri dari kerja sama dengan Anda. Selain itu, saya harus menghubungi paman keempat dan memintanya untuk segera kembali agar tim inspeksi federasi tidak datang mengetuk pintu kita. Baiklah, lagi pula, federasi tidak ada apa-apanya. Fang Heng menggosok pergelangan tangannya, tampak seperti seorang militan. Terlepas dari reputasi federasi, mereka sebelumnya pernah dihajar habis-habisan oleh Night Owl. Kekuatan mereka sama sekali tidak hebat. Akan kutunjukkan siapa yang lebih kuat. Lagi pula, benda yang federasi susah payah dapatkan pasti sangat berharga. Pemahaman Fang Heng saat ini tentang alur cerita utama permainan masih sangat samar. Dia tahu bahwa hadiah terakhirnya adalah kepemilikan dunia permainan, tetapi dia tidak tahu secara pasti apa saja yang termasuk dalam kepemilikan terakhir itu. Akan tetapi, karena federasi bisa jadi tidak tahu malu atas kepemilikannya, itu seharusnya menjadi hal yang sangat penting dan sangat kuat. Baiklah, petik 2. Sesaat, Mo Jiawei juga merasakan darahnya mendidih. Ia berpikir, memangnya kenapa kalau federasi? Bukankah mereka semua juga pemain? Mengingat ia dan Fang Heng telah mencapai kemajuan pesat sebagai tim,
Mo Jiawei memiliki kepercayaan penuh pada Fang Heng. Ia pun bertekad untuk bersaing dengan federasi. Serahkan saja distrik 8 padaku. Industri berat North River kita adalah bisnis besar. Federasi harus berpikir 2 kali sebelum mencari masalah dengan kita. Lagi pula, demi Tuhan, tim inspeksi federasi mungkin akan mencarimu. Lebih aman tinggal di sini selama 2 hari ke depan. Saat mereka berdua berdiskusi, ponsel Fang Heng berdering. Chen Yu, Fang Heng, kamu baik-baik saja. Chen Yu baru saja melihat pengumuman yang dikeluarkan distrik 7 belum lama ini. Ia langsung memarahi rekan satu timnya atas perilaku bodoh mereka, lalu menelepon Fang Heng. Karena sudah lama berinteraksi dengan Fang Heng, dia mengetahui kepribadian Fang Heng dengan sangat baik. Dengan pengumuman yang mengancam seperti itu, akan menjadi suatu keajaiban jika Fang Heng menundukkan kepalanya dan dengan patuh mundur dari pasukan pemulung. Sekalipun dia mengundurkan diri karena tekanan di permukaan, dia pasti akan memainkan segala macam trik licik di balik layar. Baik secara terbuka maupun secara pribadi, Chen Yu sama sekali tidak ingin melihat Fang Heng sebagai musuh. Fang Heng mengangkat bahu dan berkata dengan nada santai, untungnya, ini bukan masalah besar. Semuanya masih terkendali. Itu, Chen Yu menggaruk kepalanya. Aku ingin mengatakan bahwa pengumuman yang dikeluarkan oleh federasi dikeluarkan atas nama distrik 7. Saya mengerti. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Kemauan organisasi tidak mewakili kemauan individu. Saya baru saja meminta beberapa teman untuk memperhatikan masalah ini. Distrik 7 tidak main-main kali ini. Mereka telah mengajukan larangan kepada atasan mereka dan bersiap untuk bergabung dengan serikat pemain distrik 7 untuk menyerang pasukan pemulung dalam permainan. Seorang teman juga memberitahu saya bahwa Federasi Distrik 7 telah mulai mengirimkan senjata berukuran besar khusus untuk melawan para tiran ke area kota Edge Creek. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Awalnya, dengan adanya tiran dan ramuan panglima perang, berurusan dengan pemain serikat di Distrik 7 adalah hal yang mudah. Sekarang setelah Federasi bergabung, situasinya menjadi sedikit merepotkan. Mendengar Fang Heng terdiam, Chen Yu ragu-ragu sejenak di ujung telepon sebelum melanjutkan, Fang Heng, kenapa kamu tidak kembali ke distrik 8 saja? Selama aku di distrik 8, aku jamin kamu tidak akan terluka di distrik 8. Ayolah, bukankah ini hanya federasi distrik 7? Situasinya belum seserius itu. Fang Heng menjawab dengan sedih, lagi pula, beraninya kau membuat pernyataan seperti itu padahal kau mungkin akan dipecat besok. Kalau sudah waktunya, datanglah ke penjaraku. Selama aku, Fang Heng, di penjara, aku jamin kau akan baik-baik saja. Chen Yu terdiam sesaat, namun dia juga merasa lega. Ia merasa karena Fang Heng masih bisa bercanda di saat seperti ini, kemungkinan besar ia baik-baik saja. Masuk akal, dia selalu tenang, pikirnya. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Aku masih ada urusan. Kita bicara lagi lain kali. Setelah menutup telepon, Fang Heng menatap Mo Jiawei yang ada di samping. Mo Jiawei menatap Fang Heng dengan mata penuh semangat. Bagaimana situasinya? Petik 2. Tidak bagus. Federasi Distrik 7 sudah bersiap untuk bekerja sama dengan Guild pemain utama Distrik 7 untuk menghadapi pasukan pemulung. Tujuan akhir federasi mungkin untuk menghentikan alur cerita utama saya. Mo Jiawei menunjukkan ekspresi tertekan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kau punya rencana? Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung. Kekuatan musuh telah meningkat lagi. Untuk menyeimbangkan segalanya, dia harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Sedangkan untuk klon zombie, lembaga penelitian tidak punya waktu untuk meningkatkannya. Saat ini, lembaga tersebut sepenuhnya berfokus pada penelitian meteorit generasi pertama. Mengenai ramuan Panglima Perang, dia mungkin bisa mencoba mencari cara untuk meningkatkan efek ramuan tersebut dan pada gilirannya, meningkatkan kekuatan keseluruhan pasukan pemulung. Mata Fang Heng berbinar saat memikirkan itu. Komandan pasukan pemulung, Cook Barn, yang telah meneliti dan memproduksi ramuan Panglima Perang, juga merupakan peneliti senior di perusahaan meteorit. Sangat sulit untuk meningkatkan efek ramuan tersebut melalui penelitian ilmiah, apalagi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Fang Heng harus mempertimbangkan metode yang relatif tidak ilmiah. Okultisme, ramuan,
Kesadaran menyadarkannya. Fang Heng menduga Mo Yun Xiao pasti tahu ilmu ramuan. Namun, Mo Yun Xiao saat ini tidak ada di villa. Oh ya, bukankah masih ada dia? Fang Heng merenung sambil memikirkan Xiao Ruoruo, yang dilihatnya di ruang kerja siang tadi. Saya bisa membantu siswa terbaik yang sudah membaca semua buku di kelas. Dengan pemikiran itu, Fang Heng segera bangkit dan berlari ke kamar tamu Xiao Ruoruo untuk meminta bantuannya dalam memperbaiki ramuan itu. Sementara itu, Mo Jiawei masih berpikir keras. Ketika melihat Fang Heng bergegas keluar, ia langsung mengejarnya. Fang Heng, mau kemana? Untuk menemukan seseorang. Keluar tengah malam. Agak berbahaya, iya. Kamu mungkin sekarang masuk daftar pencarian orang dan sedang dikejar oleh Biro Inspeksi. Hati-hati. Selanjutnya bab 411, Suku Demi Manusia.